Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Kendari, yang saya hormati para wakasek dan staf tata usaha, yang saya hormati Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena telah memberikan kita nikmatnya berupa nikmat kesempatan, kesehatan, dan kekuatan. Sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul di sekolah yang sama kita cintai ini, guna menuntut ilmu dan diberi ilmu sebagaimana kewajiban kita sebagai murid dan guru, demi terciptanya insan unggul yang intelektual dan bermoral, tanpa adanya halangan suatu apapun. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabiullah Muhammad SAW beserta para keluarganya dan para sahabatnya yang telah mengantarkan kita dari zaman jahiliyah atau kebodohan menuju zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini, penuh kecanggihan teknologi dan ilmu pengetahuan. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah pidato yang bertema peran pemuda dalam pembangunan, dengan judul menghargai perbedaan setiap insan pemuda. Hadirin yang sama berbahagia. Pada mulanya, pemuda merupakan generasi penerus dari sebuah bangsa, sebagai pengganti generasi tua yang sudah ada saat ini. Sehingga keberadaan generasi muda menjadi sangatlah penting demi menjaga keberlangsungan hidup suatu bangsa. Sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Bung Karno, beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Kalimat ini merupakan sebuah gambaran bagaimana kedahsyatan peran pemuda sebagai agen pembangunan dan perubahan suatu bangsa. Oleh karenanya, peran pemuda diharapkan dapat merubah masa depan suatu bangsa ke arah yang lebih baik lagi dari apa yang sudah diraih generasi-generasi sebelumnya. Salah satu bukti nyata bahwa pemuda sangat berperan terhadap pembangunan dan perubahan suatu bangsa, yaitu pada saat peristiwa Trisakti. Dari perjuangan pemuda pada saat itu berhasil saat ini kita dapat merasakan apa yang telah mereka perjuangkan. Hingga pada akhirnya Indonesia telah memasuki babak baru pemerintahannya, yaitu era reformasi. Hadirin yang sama berbahagia. Di era reformasi ini merupakan era munculnya insan muda yang baru yang kita kenal dengan nama generasi milenial. Ya, kitalah generasi milenial itu. Generasi yang dibesarkan dengan segala kemajuan teknologi dan kemodernisasian. Tak heran hal ini membuat generasi-generasi milenial sekarang cenderung pasif dan lebih berfokus pada teknologi digital dibandingkan dengan lingkungan masyarakat sekitarnya. Jika kita bandingkan dengan generasi-generasi terdahulu,
yang mana generasi terdahulu itu mereka lebih berfokus terhadap pembangunan, tentu sangat berbeda dengan generasi sekarang. Sebagian besar generasi sekarang ini lebih mengutamakan gaya hidup dan kesenangan dirinya sendiri. Misalnya saja, kita dapat melihat pemuda masa sekarang lebih senang menghabiskan waktunya di depan gadget ataupun komputer, entah itu bermain game dan lain sebagainya. Hadirin yang berbahagia, lantas pemuda seperti apa yang kita butuhkan untuk membangun bangsa ini? Pada dasarnya, pemuda yang diharapkan mampu berkontribusi dalam pembangunan, yaitu pemuda yang memiliki intelektual yang cerdas, memiliki banyak juga prestasi dan aktif di berbagai kegiatan-kegiatan. Di samping itu, hal ini seakan menimbulkan sebuah stigma bahwa pemuda yang kurang intelektualnya dan mungkin prestasinya tidak banyak dan terkesan pasif dalam kehidupan bermasyarakatnya seakan dipandang sebelah mata dan dianggap tak mampu berperan dalam pembangunan. Namun, hadirin yang saya banggakan dan saya hormati, pemuda tetaplah pemuda yang selalu menjadi bagian terpenting dalam sebuah bangsa. Dan setiap pemuda memiliki peranannya masing-masing untuk berkontribusi dalam pembangunan. Dan hal ini tentunya tidak bisa dilihat hanya dari segi intelektual pemuda itu saja. Hadirin yang berbahagia, pada beberapa tahun yang lalu terjadi sebuah gelombang unjuk rasa anak muda dan mahasiswa dari berbagai kalangan dan dari berbagai wilayah terhadap serangkaian rancangan undang-undang yang dianggap kontroversial, yakni Undang-Undang Cipta Kerja, yang mana undang-undang ini dinilai tidak berpihak kepada rakyat. Tentunya unjuk rasa ini tidak dilakukan hanya pemuda yang intelektualnya cerdas saja, yang tidak juga pemuda yang berkiprah di bidang politik saja, tetapi unjuk rasa ini dilakukan oleh seluruh pemuda, mulai dari yang sangat cerdas intelektualnya hingga yang mungkin kurang intelektualnya, mulai dari yang tidak memiliki prestasi hingga yang memiliki segudang prestasi, mulai dari yang pasif hingga yang sangat aktif di berbagai kegiatan-kegiatan. Hal ini dapat dilihat dari para siswa pelajar STM atau SMA yang pada saat itu turun ke jalan, yang mana notabene-nya mereka dicap nakal. Mereka mau ikut turun ke jalan untuk unjuk rasa semata-mata untuk mengubah bangsa ini ke arah yang lebih baik lagi. Hal ini menjadi sebuah bukti nyata bahwa setiap pemuda memiliki peranannya masing-masing untuk berkontribusi dan berperan dalam pembangunan bangsa ini. Karena pada dasarnya setiap pemuda tentunya memiliki spirit nasionalisme dan patriotisme di dalam jiwa mereka. Hadirin dan teman-teman sekalian yang saya banggakan, oleh karena itu yang harus kita lakukan pada saat ini adalah menanamkan jiwa nasionalis dan patriotisme itu ke dalam hati dan jiwa setiap insan pemuda bangsa ini, bukan malah membanding-bandingkan mereka. Salah satu caranya untuk menanamkan jiwa patriotis dan nasionalis itu adalah dengan mengadakan pendidikan yang berkualitas. Hadirin yang saya hormati, sebelum saya akhiri pidato singkat saya kali ini, saya ingin menyampaikan sebuah quotes yang semoga bisa membuat kita semakin menghargai dan tidak membeda-bedakan para insan pemuda saat ini. Dari Syekh Mustafa
Al-Ghalayaini, seorang pujangga Mesir. Beliau pernah berkata seperti ini: sesungguhnya pada tangan-tangan pemudalah urusan umat, dan pada kaki-kaki mereka lah terdapat kehidupan sebuah umat. Semoga kita dapat menelaah kata-kata dari Syekh tersebut. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga kita senantiasa bisa menghargai setiap perjuangan yang dilakukan oleh anak-anak muda atau para pemuda saat ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada kata yang menyinggung, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.